Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Doa ini dibaca Nabi Musa sebelum ketemuan dengan Fir'aun, sebelum ketemu musuh Allah yang zalimnya kebangetan. Ternyata Nabi Musa baca doa dulu. Kalau cuman pengen nikah terus deg-degan itu kan nggak ada masalah. Tapi ingat, Musa mau ketemu Fir'aun itu doa. Kenapa minta sama Allah? Yang pertama, Rabbi syrahli sadri. Tadi Mas Galang katanya deg-degan, nggak tahu deg-degannya kenapa. Makanya mohonlah pada Allah, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkan dadaku. Jadi kakak, abang, mas-mas semuanya, mbak, mohon dong sama Allah. Setiap kita meminta, jangan mohon urusannya dipermudah. Jangan itu nomor satu. Tapi mohon dulu lapangkan dada. Baru yang kedua, wa yassirli amri, dan mudahkan untukku urusanku. Bisa jadi urusan paspor siap, cepat, 1 jam jadi. Tapi pas dibayar mintanya 700.000. Siap, lancar, alhamdulillah. Tapi hatinya sakit gara-gara diminta uangnya kebanyakan. Padahal kalau dia bikin paspor normal 300 sudah jadi. Tapi seminggu. Makanya Nabi Musa alaihissalam tidak memohon urusannya dilancarkan duluan, tapi beliau meminta lapangkan dulu dadanya. Ini ruangan ini kalau diisi 10 orang mungkin masih terasa luas. Tapi kalau diisi 1000 orang, gimana rasanya? Ruangan ini, masjid ini kalau diisi 1000 orang gimana rasanya? Terasa luas atau sumpek atau sempit? Tetap akan terasa luas kalau hati kita nggak ada masalah. Makanya ada ibu rumahnya gede tapi suaminya macam Fir'aun. Ya, lihat ibunda ataupun Asia. Asia itu berada di rumah yang di situ ada Fir'aun. Ya enggak? Berarti kan Allah sengaja ceritakan tentang seorang wanita hidup di istana Fir'aun suaminya. Tapi kok dia bisa tenang? Karena ada Allah. Karena bersama Allah. Makanya kakak, kadang kalian kos-kosannya ya bisa muat 7 orang, tapi kalian tinggal sendirian, tapi kok nyesek, sempit. Itu problemnya bukan pada ruangannya, tapi pada Rabbi syrahli sadri. Oke, itu nomor 1. Belajar dari cerita Nabi Musa, doanya yang dibaca sebelum bertemu dengan Fir'aun, memohon pada Allah dilapangkan dada sebelum meminta dimudahkan segala urusannya. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, ngomong dulu, minta dulu ke Allah apa? Minta apa dulu ke Allah? Lapangkan dadaku. Bahasa Arabnya apa? Rabbi syrahli sadri. Ini udah lapang belum semua dadanya? Udah lapang atau masih sempit? Biasanya sesek itu kenapa? Nyesek di dada itu kenapa? Kenapa kita bisa nyesek? Bisa jadi karena omongan orang. Contoh, tadi temennya Mas Galang ketemu, wah Cino katanya, contoh ya, Cina temennya Ahok gitu kan. Contoh, kenapa Mas Galang santai aja? Nggak nyesek, karena dia tahu itu hanya candaan. Kalau diseriusin, nyesek.
Gua Muslim dibilang Cina. Ustadz Felix Cina juga. Cina Muslim. Apakah beliau sakit? Enggak. Makanya semua itu berkah Rabbi syrahli sadri. Oke, sekarang kita lihat di mana letak doa Nabi Musa. Kita buka surat Toha. Yuk kita buka. Bawa Quran semua kakak? Enggak bawa? Bawa HP ya? Oke. Yang punya HP diinstal. Abang-abang apa yang jauh-jauh? Sini aja. Di dekat sini. Tuh kayak kakak-kakak tuh sampai 3 saf. Nah. Jangan jauh-jauh bang, biar dekat, biar hati kita semakin dekat. Oke. Ayat 20 berapa surat Toha? Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mulai ayat berapa? 25. Qala rabbi syrah li sadri. Terus wa yassir li amri. Terus wahlul 'uqdatan min lisani. Terus yafqahu qawli. Terus waj'al li waziran min ahli. Terus Haruna akhi. Terus ushdud bihi azri. Berikutnya wa asyrikhu fi amri. Pertanyaannya, berapakah permohonan Nabi Musa pada ayat-ayat barusan? Berapa permohonannya? Baru dihitung sekarang. Kemana aja kemarin? Berapa kak? Mbak, Mas, ada berapa yang diminta oleh Musa? A few moments later. Krik, krik, krik. Keseringan nonton YouTube ya. Assalamualaikum. Berapa? Kok diam? Cowok. Assalamualaikum. Ada berapa permohonan Nabi Musa? Yang diminta Nabi Musa ada berapa? 5 doang. Ya Allah, dikit banget. 7. Memang 7 doang. Rabbi syrahli. Terus wa yassirli amri. Terus wahlul 'uqdatan min lisani. Terus yafqahu qawli. Terus waj'al li waziran min ahli. Terus Haruna akhi. Terus ushdud bihi azri. Terus wa asyrikhu fi amri. Berapa permohonannya? Kira-kira siapa yang pernah berdoa minta 7 permohonan ke Allah? Jarang-jarang ya. Biasanya kan cuma 1 doang. Ya Allah minta duit kan? 7 permohonannya dari 7 yang barusan kita baca. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak langsung dijawab oleh Allah. Dia bilang, ya Allah, aku minta semuanya itu. Alasannya apa? Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Ya Allah, aku minta semuanya tadi. Itu alasannya apa? Supaya aku lebih keren ketika mengingatmu, lebih asyik ketika aku bertasbih memujimu. Dia bilang, makanya kakak misal, ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Terus lanjutan apa? Kalau dia jodohku, jodohkanlah aku. Kalau dia bukan jodohku, tetap jodohin aku dengan dia. Kan maksa banget. Minta sama Allah itu harus jelas. Ya Allah, jadikanlah dia calon suamiku ya Allah, karena dia rajin banget sholat. Kalau cuma rajin sholat, sholat itu wajib. Kecuali kakak lihat dia tahajudnya 3 jam. Ini Ustaz, dia rajin sholat Ustaz. Rajin sholat iya, wajib kak, wajib. Ya, kecuali sholat apa? Tahajudnya berapa jam? Sampai subuh. Maka itu baru keren sholatnya itu. Yang sunnah aja begitu, apalagi yang wajib. Jadi Nabi Musa memberikan alasan mengapa semua fasilitas tadi itu berikan ke aku ya Allah. Apa yang pertama? Lapangkan dadaku. Yang kedua,
mudahkan urusanku. Habis itu yang ketiga, habis itu apa? Hilangkan apa? Uqdatan min lisani. Nabi Musa alaihi salam itu ketika berbicara itu agak-agak apa namanya? Cedal. Dia minta sama Allah supaya ketika berbicara itu difahami. Makanya yafqahu qauli. Terus dia minta apa lagi? Jadikanlah saudaraku Harun sebagai apa? Sebagai sandaranku. Kebayangkan dia minta sama Allah biar saudaranya sendiri, dia nggak nyari yang lain. Kadang kita sama saudara sendiri cemburu, iri, kesel, lu lagi, gara-gara apa? Minjem duit. Ya, kalau temannya minjem duit 100, itu cepat banget ditransfer. Ya, bestinya minjem duit, ya salam, belum diminta udah ditransfer. Coba abangnya, adiknya. Makanya oleh Allah sengaja cerita ini Allah berikan. Kita udah read ceritanya. Ini pesan langit, udah kita read. Walaupun belum centang 2. Ya kan? Tapi pertanyaannya, cerita-cerita ini harusnya diapakan? Nanti kita lanjutkan. Kata Allah apa berikutnya? Harun adalah saudaraku, jadikan dia sandaran untukku, sertakan dia dalam urusanku agar supaya aku bisa dapat memujimu yang banyak dan mengingatmu sebanyak-banyaknya. Engkau pun bisa memperhatikan aku, menyaksikan aku, melihat aku dimanapun aku. Kemudian kata Allah apa? Kata Allah apa? Laqad utita su'laka ya Musa. Apa kata Allah? Coba baca terjemahnya. Apa kata Allah? Ayat 36. Kata Allah, semua permintaanmu sudah diperkenankan. ACC sama Allah. Ya salam. Kak, ngomong dong sama Allah. Ya Allah, aku pingin pasangan yang saleh. Aku pingin nanti dia kaya raya. Aku pingin dia nggak kawin lagi. Aku pingin cintanya hanya padaku satu-satunya. Ngomong dong. Memang boleh Ustaz sebanyak itu? No, Nabi Musa. Berapa tadi yang diminta? Berapa yang diminta? Enggak usah malu-malu sama Allah. Memang enggak apa-apa Ustaz, 7 doa Ustaz, 7 permohonan. Mau 100 pun ACC Allah. Set. Laqad utita su'laka ya Musa. Nah, lihat berikutnya. Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Kak, Mbak, coba apa arti ayat 37 itu? Suaranya di ini, volumenya. Volume. Kata Allah, Musa, semua permohonanmu barusan ACC, oke? Musa, yang engkau mintakan ini yang kamu mintakan ini semua ini, udah. Qabul. Selain yang kau minta, dulu kau belum minta aja udah aku kasih. Kok Allah ngomong gitu? Lanjut ayat berikutnya. Kata Allah, wahai Musa, dulu ibumu itu kami beri ilham. Dulu ibumu, siapa yang memberikannya ilham? Untuk mencampakkan, menghanyutkan Musa kecil ke dalam sungai. Siapa yang berikan ilham pada ibunya? Dapat wangsit dari siapa dia? Kata Allah, Musa, dulu kau tak pernah minta, tapi aku yang perintahkan ibundamu, hanyutkan engkau di sungai, masukkan engkau ke dalam peti, hanyutkan ke sungai, kemudian nanti di sana ada wanita yang mengambilmu. Siapa wanita itu? Istrinya Fir'aun. Di istana Fir'aun kau dibesarkan, wahai Musa. Kemudian apa lagi? Dia itu musuhmu dan musuhku. Tapi siapa yang membuat dia bisa takluk sama istrinya? Dia bisa mau dengerin kata istrinya. Harusnya tahun itu dia membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir. Siapa yang bisa membuat itu semuanya? Musa, pernahkah kau minta itu? Pernahkah kau meminta agar Allah selamatkan kau dari Fir'aun? Enggak. Kata Allah, kau tak minta pun aku udah kasih. Kemudian sampailah bayi itu di istana Fir'aun.
diambil oleh istrinya Fir'aun, dicarikan siapa yang akan menyusuinya, tak ada satupun yang engkau ingin menyusu dengannya. Kemudian aku kembalikan engkau kepada ibumu, wahai Musa. Musa, pernahkah kau minta semuanya itu? Enggak. Siapa yang menentukan, mentakdirkan semua itu terjadi? Siapa kak? Allah. Makanya jangan salahin Allah. Udah gede, ya Allah, kenapa engkau tidak pernah mengijabah doa-doaku? Kau itu udah 20 tahun baru minta begitu. Emang 1 sampai 10 tahun kau bisa hidup itu dari siapa kalau bukan dari Tuhan? Kalian bisa hidup cantik, bisa mata ini, bisa melihat mana skincare bagus, yang nggak bagus kan ketahuan. Itu siapa yang bisa bikin mata begitu? Allah kan? Tapi kenapa Allah suka disalah-salahin? Ya Allah, 5 tahun aku memohon. Aku sudah semakin tua ya Allah. Udah 30 tahun umurku, kok nggak datang juga jodohku? Ya Allah. Kak, Allah tahu kok Allah tuh lebih sayang pada hamba-hambanya daripada orang tua sayang pada anaknya. Udahlah, serahin aja ke Allah. Pasrahkan saja pada Allah. Bisa nggak gitu? Bisa nggak gitu? Hah, Mas, bisa nggak begitu? Udah pokoknya biarin aja lah, Allah yang takdirkan semuanya. Terus kita ngapain? Jalanin aja maunya Allah. Allah suruh salat, salat. Allah suruh baik sama orang tua, berbakti, bakti. Allah suruh berkata baik, berkata baik. Allah suruh apa lagi? Jangan zalim, jangan zalim. Udah ya, ini cerita siapa tadi? Musa. Apa kata Allah? Jangankan yang kau mohon, yang kau tak pernah minta pun sudah kuberikan. Allah ingatkan semuanya. Di review lagi tuh. Makanya kak, kita sekarang sudah sadar apa yang kita mohon tak kunjung dikabulkan. Ingat, kita bisa sampai umur 20 tahun itu kalau bukan karena Allah sayang, siapa yang sayang? Siapa yang bisa membuat kita tetap hidup sampai umur 30 tahun? Terus tiba-tiba Allah disalah-salahin. Come on, kok nyalahin Tuhan? Apa salahku ya Allah? Kan lebay banget. Ayahnya hilang, nggak datang-datang, dia wisuda, bapaknya nggak ada. Tiba-tiba nongol depan rumah. Bun, itu siapa di depan rumah? Itu ayahmu nak. Engkau bukan ayahku. Ya Allah, kan sinetron banget, Indosiar banget. Oke ya, ini satu cerita. Ini ayat Allah loh. Tapi ayat Allah ini jarang kita ambil hikmah. Sekarang kita loncat ke kisah Yusuf. Yuk, kita buka surat Yusuf dari ayat pertama. Ini pesan, tapi pesannya bentuknya cerita. Yang tadi cerita Musa sebelum ketemu dengan Fir'aun, doa-doanya semuanya sudah ada. Nah sekarang kita lihat kisah Nabi Yusuf. Coba. Nah sekarang mau nanya apa? Tanyalah. Buka surat apa? Yusuf. Oke, kita lihat surat Yusuf. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Paham artinya? Wallahu a'lam. Ya kan? Lanjut. Tilka ayatul kitabil mubin. Apa artinya? Abang, Mas, apa artinya Mas? Gak ada yang mau baca? Malu, kalah dong sama mbak-mbaknya. Itu mentalnya luar biasa. Suruh baca terjemahan berani. Nah yang cowok mana? Mana suaramu? Malu. Kakak, mbak, siapa lagi? Boleh gantian. Tilka ayatul kitabil mubin. Silakan. Allah bilang itulah kitab Al-Quran yang ayatnya apa? Samar-samar atau jelas? Jelas. Oke ya. Ini surat apa tadi? Yusuf. Ayat-ayatnya kata Allah jelas. Kalau ayatnya jelas berarti lebih mudah dipahami. Lanjut ayat ketiga. Sesungguhnya Oke, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa apa? Arab. Supaya apa? Agar supaya apa? La'allakum ta'qilun. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini berbahasa Arab
supaya akal kalian itu berfungsi. Kalau pakai bahasa Indonesia kan nggak fungsi, biasa aja. Makanya sengaja Allah bikin Quran ini bahasa Arab. Oke. Datang ke rumah Allah, kita sadar nggak sedang datengin rumahnya Allah itu? Contoh, ada orang kaya, kaya banget, ya. Kalian pernah ke rumahnya, nggak sengaja ke rumah orang itu suatu hari. Nah, kemudian berikutnya ada undangan lagi oleh orang yang sama, dan udah ada gambaran tentang rumahnya. Udah ada gambaran bagaimana bapak itu ketika menyambut tamu yang datang ke rumahnya. Kakak, mbak, kalau kalian sudah punya gambaran tentang rumah yang ingin kalian datangi, dan kalian tahu orang itu sangat kaya dan dermawan, kira-kira berpakaian ke rumah itu yang penting pakai baju tutup aurat, atau kalian pilih pakaian yang khusus? Orang kaya, rumahnya kalian tahu, udah pokoknya terkenal lah. Ketika kalian diundang khusus ke sana, yang penting datang, habis sholat apa yang dipakai langsung jalan, atau kalian cari pakaian khusus? Cari pakaian khusus. Kenapa? Kenapa? Nah, bapak-bapak, kondangan kenapa pakai baju batik? Tapi ketika dia datang ke rumah Allah, biasa aja, kaos oblong, terus di belakangnya tulisannya kamu jelek. Mungkin orang tuh gak ada gambaran sama sekali, yang ingin ditemui itu adalah Allah. Makanya biasa-biasa aja. Pernah gak lihat, mas, ada mas-mas sholat waktu ruku kebuka bagian celananya tuh? Pernah lihat? Waktu dia duduk di antara dua sujud, kebuka itu. Pernah lihat? Padahal dia datang ke rumah siapa? Emang ketemu Allah begitu? Kenapa dia bisa begitu? Bisa jadi karena dia nggak paham. Dia sedang mendatangi siapa? Makanya demikian pula tadi, Yusuf, di surat Yusuf, Allah sebelum cerita tentang Yusuf, kata Allah, kami... Ayat-ayat di surat ini, ayat-ayatnya jelas. Kami turunkan dengan berbahasa Arab supaya kalian mikir. Ketika fansnya drakor, humanis ya, yang dengan Pak Anies, itu kan drakor semua tuh kan. Mereka kenapa belajar bahasa Korea? Karena suka Korea. Kenapa Allah bilang Quran bahasa Arab, orang tak belajar bahasa Arab? Kenapa Allah bilang Quran bahasa Arab? Biar kalian bisa mikir. Kenapa orang gak belajar bahasa Arab? Emang harus ya Ustaz? Lah, emang harus belajar bahasa Korea? Emang gak boleh Ustaz? Allah bilang Quran ini bahasa Arab, biar la'allakum ta'qilun. Gimana Mas Iqbal? Mau belajar bahasa Arab? Bahasa Arab cuman uhibbuki, cuman itu doang. Gitu doang. Coba ya, Allah bilang Quran ini kami turunkan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Kepake itu. Oke, lanjut. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Apa artinya? Kami, coba sebentar, skip. Kisah yang apa? Paling baik. Berarti siapa yang selama ini pernah menceritakan kisah paling baik kepada orang lain? Gak usah deh. Orang tua siapa yang hadir di sini? Ini kan anak-anaknya nih. Orang tua mana yang pernah menceritakan kisah paling baik kepada kalian? Siapa? Coba acung. Orang tua siapa yang pernah menceritakan kisah paling baik yang pernah Allah ceritakan ke anaknya? Kisah paling baik itu mana? Ini. Surat apa barusan? Yusuf.
Yusuf itu kisah paling baik. Yang paling baik pernah Allah turunkan dalam wahyu-wahyunya yang ada di Quran, kisah terbaiknya adalah Yusuf. Kita, anak-anak itu menyanyikan lagu Yusuf kapan? Waktu sahur. Ayo bangun sahur, sudah pukul 3. Emang itu lagu apa, Ustaz? 11 bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada mendendam. Terus walau dia disakiti, Yusuf alaihi salam, Yusuf alaihi salam. Terus lanjutannya, ayo bangun sahur. Kok ke situ? Itu doang tuh lagunya. 11 bintang matahari dan rembulan malam. Ustaz, kita kok nggak tahu, Ustaz? Nah, ini apa lagi? Hei, kakak, kisah paling baik yang pernah Allah ceritakan apa? Apa yang kalian tahu tentang kisah Yusuf? Kok bisa-bisanya oleh Allah mention ahsanal qasas, kisah yang paling baik. Kenapa Yusuf? Mengapa kisah Yusuf itu kisah terbaik? Siapa yang orang tuanya pernah bercerita tentang kisah Yusuf ke anaknya? Gak ada kan? Emang iya Ustaz? Ditanya lagi, dikasih tahu emang iya. Nah, nanti kalau kalian sudah jadi ibu, kalian pengen cerita apa ke anak-anak? Kancil mencuri timun. La ilaha illallah. Kok itu lagi ceritanya? Gara-gara cerita kancil curi timun, gak apa-apa kurus. Kayak kancil kurus. Boleh kok ambil uang rakyat. Boleh kok mencuri timunnya rakyat. Makanya kisah Yusuf gak populer kok. Yang diingat dari Yusuf cuma satu doang, ganteng. Udah dong. Ibu kok baca surat Yusuf terus sih? Anak saya laki-laki Pak Ustadz. Terus ya biar dia ganteng. Yang satu baca surat Maryam. Kok ibu baca surat Maryam Pak Sambil? Anak saya perempuan Pak Ustadz, nanti biar lahir cantik. Maryam tuh gak punya suami, punya anak, mau gitu? Yang diingat cantiknya doang. Yusuf iya ganteng, cuman kecil-kecil dilempar kemana coba? Lempar kemana kak? Sumur, mau? Yang diingat ganteng-gantengnya aja. Itulah pesan langit, dirit doang, cuma nggak paham. Biasanya yang kayak gitu siapa? Yang baca doang tapi dia bodoh amat nggak mau direspon. Kan lagi kesel kan? Masalahnya kan ada di sini. Kamu kok nggak balas sih? Emang kamu nggak baca pesan aku? Udah, aku hapus. Oke ya, ingat ya. Kisah paling baik apa, Mas? Kisah paling baik apa? Bahasa Arabnya kisah paling baik apa? Ahsanal qasas. Oke. Di Quran ada Al-Qasas enggak? Surat nomor 20 berapa? 28. Nabi Musa. Al-Qasas itu cerita Nabi Musa. Kalau Ahsanal Qasas, kisah paling baik cerita siapa? Nabi Yusuf. Ustadz Nu'man Ali Khan, beliau diwawancara oleh Imam Masjid Kuwait, namanya Syekh Fahad Al-Kandari. Ya berapa tahun yang lalu lah, kayaknya 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Fahad Al-Kandari dia sampaikan pertanyaan, kemudian diwawancara lah Ustadz Nu'man Ali Khan. Habis itu Ustadz Nu'man Ali Khan ngomong tentang surat Yusuf. Korelasi surat Yusuf dengan Al-Qasas. Di surat Yusuf ahsanal apa tadi? Ahsanal qasas. Dan di Quran ada satu lagi surat Al-Qasas. Sama-sama ada qasasnya. Yang satu ahsan, yang satu qasas doang. Oke.
Dia bilang begini, Ahsanal Qasas cerita Yusuf. Yusuf kecil dilempar ke sumur. Surat Al-Qasas kisah Musa. Musa kecil diapain? Dihanyutkan di mana tadi? Sungai. Oke. Ahsanal Qasas cerita Yusuf. Allah ceritakan papahnya, ayahnya. Surat Al-Qasas Musa, Allah ceritakan siapanya? Ibunya. Pernah nggak baca cerita ibunya Yusuf? Pernah? Nggak ada. Pernah kalian baca cerita ayahnya Yusuf, ayahnya Musa? Nggak ada. Oke, berikutnya. Siapa yang membuat Nabi Yusuf terpisah dari abangnya? Dari ayahnya? Abang-abangnya, ya kan? Siapa yang mempertemukan kembali Musa kecil dengan bundanya? Kakaknya. Jadi yang versi Ahsanal Qasas cerita dilempar ke sumur, Al-Qasas dihanyutkan di sungai. Cerita di surat Ahsanal Qasas Yusuf cerita papahnya. Dalam surat Al-Qasas cerita bundanya. Yang satu lagi Ahsanal Qasas cerita abang-abangnya yang membuat Yusuf terpisah dari ayahnya. Di Al-Qasas cerita kakaknya yang menjadi sebab dia Musa kembali ke pangkuan ibunya. Yusuf dan cerita Musa sama-sama di Mesir. Cuman yang satu awalnya di luar Mesir, akhirnya di Mesir. Yang satu awalnya di Mesir, akhirnya di luar Mesir. Pertanyaannya, kok bisa nyambung? Kayak mirroring gitu loh, jeplek gitu. Ini sungai, ini sumur, ini bapak, ini ibu, ini kakak, ini abang, ini di luar Mesir, ini dalam Mesir, ini di dalam Mesir, ini keluar Mesir. Yang satu di penjara ujiannya, yang satu lagi diusir dari negerinya. Kata Syekh Fahad Al-Kandari, asli orang Arab Kuwait, yang diwawancara Ustadz Nu'man Ali Khan, Amerika, asalnya Pakistan. Apa kata beliau? Ini orang Arab ini bilang ini, syekhnya ini, saya sudah 23 tahun hafal Quran. 23 tahun hafal Quran. Saya baru pertama kali mendengarkan ada tadabbur Quran kayak begini. Kak, itu orang Amerika loh. Masa orang Indonesia nggak bisa? Makanya ternyata yang bisa tadabbur Quran bukan hanya orang Arab doang. Orang Indonesia bisa nggak? Bisa. Mbak-mbak yang di Ponorogo bisa? Bisa. Emang bisa Ustadz? Bisa. Abang-abang, kalian mas-mas bisa? Bisa. Kalau kalian hari-harinya bersama apa? Al-Quran. Ini hari-harinya bersama Wapres. Ya, cuma gitu doang. Kalau hari-harinya sama Wapres, lama-lama sama bapaknya Wapres. Kok bisa gitu Pak Ustadz? Ya nggak tahu juga lah. Ya, Israfil ikut tuh acara bareng Ustadz Felix sama siapa tuh? Siapa yang orang Chinese lah? Yang cewek, yang masih Nasrani, masih Buddha, Feren, apa? Feren ya. Nah itulah dia. Ikutlah acara kan. Terus ada kayak kuis gitu. Apa tuh yang ngisi form gitu kan, yang tiba-tiba muncul, apa yang paling kamu sesalkan selama hidupmu? Katanya punya Wapres Gibran. Jawaban paling banyak loh, astagfirullahaladzim. Lihat orang Indonesia mikirin dia. Kenapa sih nggak pikirin kisah paling baik yang pernah ada Allah ceritakan di Quran? Ya, kalian kalau mau baca cerita tadi udah diterjemahin sama Ustadz Salim Fillah. Judulnya Si Tampan dan Si Gagah. Tulis aja di internet, Si Tampan dan Si Gagah, Salim Afillah. Kalian baca. Itu udah versi terjemahan. Israfil waktu itu ketemu Ustadz Felix, Ustadz Salim. Israfil omongin cerita ini berapa tahun silam. Akhirnya pulang-pulang Ustadz Salim tiba-tiba udah muncul dengan terjemahan dari kisah tadi. Si Tampan dan siapa? Gagah. Yang tampan siapa? Pak Ustadz. Pak Ustadz mah malaikat. Tahu nggak? Yang ngomong ganteng itu ibu-ibu loh, bukan Allah. Ya, makanya waktu Nabi Yusuf disuruh keluar jalan, kata ibu-ibu apa? Wow. Apa katanya? Ini bukan manusia biasa, ini malaikat yang mulia. Lihat, dalam benak ibu-ibu malaikat itu ganteng.
Ya, kalian nggak usah bayang-bayangin. Ini malaikat di depan, Israfil. Yes ya namanya. Oke. Nanti silahkan kalian baca tulisan Ustadz Salim Villa, hasil dari wawancara antara dua tokoh keren tadi. Yang satu hafiz Quran, imam besar, yang satu pakar tadabbur Quran, asal Pakistan tapi berkewarganegaraan Amerika. Baik. Ahsanul qasas, cerita terbaik. Dah. Siapa yang pernah baca cerita Yusuf semuanya? Gak pernah. Oke, gini, kita rubah ya. Siapa yang mau ceritakan singkat tentang Yusuf dalam waktu 2 menit? Ada door prize? Gak usah. Ini, sak piring-piringnya ini. Piring putih ini buat kakak atau abang. Ceritakan kisah Yusuf yang kalian pernah tahu 2 menit saja. 1 menit pun boleh deh, kayak Reels 59 detik. Assalamualaikum. Loh kok nyari-nyari ChatGPT? Ayo ceritakan. Siapa yang bisa ceritakan? Yusuf 1 menit deh. 1 menit aja. Nah kakak, tafadhali. Mau? Boleh. A sampai Z ya. Oh, dari kecil udah tampan ya? Oh, menurut saya. Jadi, masya Allah, masya Allah. Ya, oke, Bismillah. Lanjut kak. Jadi tampan itu bisa terlihat dari kecil ya? Masya Allah. Kok tiba-tiba umur 15 tahun tabrakan? Oke, silakan kak, lanjut. Ya, diangkat ke atas, betul. Iya betul. Diangkat ke atas lah, masa diangkat turun ke bawah? Lalu jual kepada seorang kepada Raja Mesir. Nah, di situ Raja Mesir mempunyai seorang istri yang bernama Zulaikha. Nah, kebetulan Zulaikha ini melihat kelaparan Yusuf. Oh, kecil-kecil tampan semua orang lihat ya, masya Allah. Terus, ya. Udah. Lalu itu Zulaikha tertarik sama Yusuf. Lalu diajak ke kamarnya. Baru setengah menit, baru 30 detik. Terus? Kamarnya. Nah, di situ Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf masih kuat imannya, jadi Nabi Yusuf keluar ke pintunya kan ada banyak ya, ada berapa ya? Ya, 9. Nah sampai di pintu terakhir, kamu pegang baju belakangnya Nabi Yusuf ini, lalu ditarik sama Zulaikha. Nah, pas dibuka pintunya, ada Raja Mesir sedang melihat kejadian itu. Lalu yang bersaksi ini anak kecil, Ustaz. Cerita yang bersaksi itu anak kecil. Kalau bisa bajunya itu robek dari depan, berarti Nabi Yusuf yang menggoda. Tapi kalau bajunya robek dari belakang, berarti yang menggoda Zulaikha. Ternyata saat dilihat itu bajunya Nabi Yusuf robek di belakang, ternyata yang salah Zulaikha. Karena Zulaikha ini adalah istri dari seorang Raja Mesir, maka untuk menutupi sebuah perbuatan jelek itu, Nabi Yusuf lah yang dipenjara. Dipenjara langsung. Iya. Terus? Udah 1 menit. Masih panjang ceritanya. Oke.
Yalah, nanti kakak ambil yang diperlukan aja, nggak sepiring. Mau salak, pisang, manggur, kelengkeng atau jeruk? Anggur. Padahal cerita Yusuf potong apel. Ya, anggur. Anggur kak ya? Cuman segini nggak apa-apa. Masya Allah. Ada hadiahnya. Ya nyusul. Tayyib. Ya, mau direkam? Rekamlah. Mau direkam? Rekam. Kalau 1 menit sudah selesai bilang ya. Bismillah. Yusuf kecil dilempar ke sumur. Abang-abangnya datang ketemu papanya, bilangin adiknya diterkam serigala. Datang bawa baju berlumuran darah, mereka bohongin ayahnya. Yusuf tidak teriak minta tolong. Yang datang kafilah lewat. Diturunin timba, dinaikin ada bocah. Bocah ini diletakkan bersama panci-panci dan barang dagangan kafilah tadi di bagian unta. Dibawa ke pasar. Habis dibawa ke pasar, dijual dengan harga yang murah. Siapa yang beli? Bapak-bapak. Dari mana dia? Pembesar Mesir. Dibawa pulang, dia beri hadiah pada istrinya. Kita bisa jadikan anak ini anak angkat. Berkhidmatlah Yusuf di dalam istana, kemudian semakin besar, tampaklah dia semakin tampan. Tergoda istri sang raja, istri Al-Aziz. Yusuf diajak, nggak mau. Udah tampan, nggak mau pula. Ada yang udah jelek, nerima lagi. Yusuf akhirnya difitnah, tersebar berita, emak-emak sosialita, semuanya ikut-ikutan memfitnah. Akhirnya Yusuf memilih untuk dipenjara. Di penjara ketemu teman-teman yang lain, ternyata Yusuf menafsirkan mimpinya. Habis itu Yusuf dilupakan oleh mereka, padahal Yusuf bilang apa? Ingatkan aku kepada sang raja. Suatu hari raja bermimpi, tiba-tiba mimpi itulah yang membuat Yusuf bisa dikeluarkan dari penjara. Akhirnya Yusuf pun keluar, membersihkan nama baiknya, dan Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan sang raja. Yusuf awalnya di sumur, tapi endingnya dia menjadi pembesar di istana. Yusuf awalnya dikucilkan, akhirnya abang-abangnya merengek-rengek padanya. Kemudian di akhir cerita, kata Yusuf pada ayahnya, "Ayah, inilah takwil mimpiku dulu. Ada 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud hormat padaku, ayah." Kemudian Yusuf berdoa, "Ya Tuhanku, segala hal sudah kau berikan untukku. Sekarang wafatkanlah aku dalam keadaan berserah diri padamu, dan gabungkan aku dalam grup WA-nya orang-orang saleh." Yusuf, lihat Kak, awalnya mimpi. Siapa yang mengatur seluruh perjalanan Yusuf? Allah. Ada campur tangan bapaknya di situ. Yusuf, dia nggak sempat ngomong, adiknya udah hilang, anaknya udah hilang. Anaknya nggak ada, nggak sempat ada pesan, nanti papa pengen kamu sekolah di SD apa tuh? Agfa. Enggak. Kamu nanti belajar Quran di Mahya, Masjid Mahya. Enggak ada bapaknya mesen begitu. Bayangkan seorang Yusuf, kisah terbaik, kecilnya dijahatin sama abang-abangnya, dilempar ke sumur. Siapa yang ambil dia? Kafilah lewat. Kemudian siapa yang tahu Yusuf bakal dibawa ke pasar? Bayangkan ada bocah dibawa ke pasar, habis di pasar dibeli, dibeli dengan harga wasyarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Andai bapaknya tahu dulu anaknya pernah digituin, dibayar dengan harga yang murah, dipekerjakan pula di rumah,
pasti sedih. Tapi Allah lebih tahu kok. Makanya Allah itu, kata Nabi Muhammad, lebih menyayangi hambanya daripada ayah, orang tua sayang pada anaknya. Kakak, siapa yang bikin schedule Yusuf tadi itu? Siapa yang ngatur semua kurikulum Yusuf yang harus dilewati oleh Yusuf? Siapa kalau bukan Allah satu-satunya? Kemudian Yusuf dibeli, besar, dia di dalam rumah, digoda oleh wanita tadi. Bukan Yusuf menyalahkan wanita itu, enggak. Tapi apa yang terjadi? Allah ceritakan semuanya komplit dalam surat apa? Yusuf. Agar yang muda-muda, yang cowok-cowok, kalian udah nggak ganteng, ya. Terus ada tante-tante ngasih iPhone 17, dibayarin bulanannya, dikasih ditransfer setiap bulan, dibeliin moge, kalian dipanggil datang. Kapan aja tantenya mau, kalian mau. Emang kalian gak baca kisah Yusuf? Bagaimana seorang anak muda yang bisa mempertahankan dirinya dengan di atas keimanan, keislaman, tidak tergoda oleh maksiat-maksiat. Yang begini ini harus dipelajari oleh anak-anak muda sekarang. Ini ya Allah, cewek itu ya gak punya harta, gak punya jabatan, gak punya istana, digodain mau. Cemen boy, cemen. Yusuf bukan. Makanya Quran itu harus diceritain ke anak-anak. Apakah Yusuf pernah menyakiti orang? Enggak. 2 orang di penjara yang punya mimpi. Apakah Yusuf bilang, apaan sih mimpi lo? Enggak jelas. Enggak. Ketika Yusuf dibebaskan dari penjara, Yusuf bertemu lagi dengan ibu-ibu yang penyebab dimasukkannya Yusuf ke penjara. Apa kata Yusuf? Aku enggak pernah nyalahin kalian kok. Karena memang nafsu itu senantiasa mendorong orang untuk berbuat buruk. Coba dia nyalahin orang. Lu gara-gara lu tuh, gue yang penjara. Enggak lu. Jelek nama gue. Tuh apa kata netizen. Yusuf enggak begitu kok. Harusnya semua orang baca kisah Yusuf hari ini. Harusnya setiap orang mengambil ibrah dari ahsanal qasas hari ini. Jaga lisanmu itu. Udah ganteng, lisannya Masya Allah lagi. Tahu nggak kata Rasulullah, itu Yusuf, itu bukan limited edition, bukan edisi terbatas, itu satu-satunya model, ini Yusuf doang. Siapa kata Rasulullah? Yusuf itu saudara aku, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, yang mulia, anak dari yang mulia, anak dari yang mulia, anak dari yang mulia, kekasihnya Allah. Siapa nama ayahnya Yusuf? Yakub. Siapa nama ayahnya Yakub? Ishak, lamaan banget. Siapa nama ayahnya Ishak? Ibrahim. Ya salam. Kak, lihat, Yusuf nabi, Yakub, Ishak, Ibrahim. Tidak ada nabi yang model begini, cuman dia doang satu-satunya. Lihat ujiannya. Dari kecil boy, dari kecil. Ini bapaknya nabi bukan, ustadz juga bukan. Allah disalahin. Apa salahku ya? Lebay. No, Yusuf. Biar anak-anak tuh mentalnya jadi. Tuh, ada kisah terbaik yang pernah aku ceritakan kepada kalian. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, walaupun sebelumnya engkau tidak pernah tahu cerita itu, sekarang ku ceritakan. Full 1 surat kisah Yusuf. Ahsanal qasas. Pernahkah Allah bilang Yusuf teriak-teriak dalam sumur? Enggak. Coba ada anak-anak sekarang dilempar ke sumur. Jangankan lempar ke sumur, di kamar, di rumahnya, dikurung aja teriak. Mana Yusuf menangis? Enggak ada tuh. Yusuf dibawa ke pasar, emang dia merengek-rengek, Pak keluarin aku Pak. Ada begitu? Enggak ada tuh. Ketika dia jual dengan harga yang murah, dibeli dengan harga yang murah, ada dia mencak-mencak, kau perlakukan aku sedemikian rupa. Kau tak mengenal siapa ayahku? Enggak. Itu lebay semua itu. Itu cerita sinetron tuh lebay-lebay aja tuh. Ini loh kisah terbaik yang Allah pernah sajikan kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak pernah belajar? Ceritakan pada anak itu. Kakak, ada loh anak sejak kecil diuji oleh Allah. Bukan dihanyutkan di sungai, tapi dilempar ke sumur. Siapa yang tahu dia bakal hidup? Ingat, ayahnya pernah memberitahu ke abang-abangnya,
kalian perlakukan ayah sedemikian rupa? Kata Allah, Nabi Yakub mengadukan kepada Tuhannya, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku enggak pernah keluhkan semua kisah-kisahku ini kecuali hanya padamu ya Allah. Makanya belajarlah dari kisah Yusuf. Apa yang kita akan pelajari? Lanjutkan ayat berikutnya. Kami ceritakan kepadamu wahai Nabi kisah terbaik yang ada di dalam Quran ini, walaupun sebelumnya engkau apa? Engkau apa? Termasuk orang-orang yang tidak tahu tentang itu. Oke, ayat keberapa sekarang? 4. Silakan. Sekarang abang-abang, mas-mas, terjemahannya. Mas Iqbal mau baca terjemahannya boleh? Ayat keempat. Surat Yusuf masih. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Masya Allah. Bayangkan ya, Allah cerita di kisah terbaik apa tadi? Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada siapa? Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada siapa? Ayahnya. Mahasiswi S2 di Ummul Qura menulis tesis. Apa judulnya? Komunikasi anak dengan orang tua. Komunikasi anak dengan orang tua. Kakak-kakak udah bikin skripsi semua, udah lulus semua sih ya. Udah S3 semua kan? Oke. Lihat ya. S2 Ummul Qura, mahasiswi namanya Sarah binti Hilal. Beliau tesisnya apa tadi? Hiwarul abai ma'al abna. Komunikasi orang tua ataupun aba ataupun ayah dengan orang tua. Kata beliau, yang saya temukan di dalam Al-Quran ada 17 komunikasi anak dengan orang tua, dengan ayah. 14 ayat dari 17 ayat tadi itu anak ngobrol dengan ayahnya. 2 ayat anak ngobrol dengan ibunya. 1 ayat anak ngobrol dengan kedua orang tuanya. Berapa ayat tadi totalnya? 17 ayat. 14 ayat itu anak ngobrol dengan papa. 2 ayat anak ngobrol sama ibu. 1 ayat di surat Asy-Syura kepada kedua orang tua. Kira-kira udah dengerin yang begini, kesimpulannya apa? Anak ngobrolnya sama siapa harusnya? Anak curhatnya sama siapa harusnya? Hah? Sama siapa? Ayah apa bunda? Ayah. Karena kata beliau ini dalam tesisnya 17 ayat yang saya kumpulkan dan saya temukan 14 ayatnya anak komunikasinya dengan papa. Lihat Nabi Yusuf dengan ayahnya. Nabi Musa nggak ada ngobrol sama ibunya. Nabi Isa ke siapa? Ke omnya nanti. Nabi Isa nggak ada ke Maryam tapi ke apa namanya? Bukan omnya, ke Zakaria. Ya, makanya alhamdulillah dia kumpulin tuh semuanya, akhirnya dapatlah kesimpulan obrolan anak harusnya dengan siapa? Dengan siapa? Sekarang bapak bagi anak-anak itu apa? ATM. Ya, asal anaknya datang aja, ayah SPP belum bayar, ayah uang jajannya dong, ayah apa lagi? Lihat anaknya datang, kamu kan udah papa kasih kemarin, apalagi nih sekarang mau beli sepatu ya Allah. Kakak, nih mbak, siapa yang paling dekat sama papanya? Yang apapun ceritanya, ngobrolnya, curhatnya ke ayah, siapa? Terus ini cerita terbaik kenapa ke ayah? Kenapa gak ke ibu? Abang-abang, mas, siapa yang deket banget sama papanya sejak kecil? Ya salam. Tahu nggak Ustadz Bakhtiar Nasir tuh yang di Jakarta? Kata beliau, fenomena hari ini itu banyak anak yatim padahal papanya masih hidup. Gimana konsepnya Pak Ustadz? Masih gelap,
anaknya belum bangun, papanya udah pergi. Ya kan? Pulang-pulang udah gelap. Papanya pulang, anaknya udah tidur. Ditanya tentang papamu di mana? Gelap. Oke. Makanya itu versi Ustadz Bakhtiar Nasir. Fenomena banyaknya anak yatim padahal papanya masih hidup. Memang nggak ada tuh urusan orang tua dengan anak. Karena banyak juga ya, tak sedikit juga ketika anak datang ke ayah, kata ayahnya, ayah lagi sibuk, kamu ke bunda aja sana. Cerita ke mama aja ya, papa lagi pengen ini, mancing. Ini Quran, kenapa Quran katakan, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ayah tadi malam Yusuf bermimpi. Mimpinya aja cerita ke papa. Ustaz, kenapa enggak ke bunda? Karena bunda itu paling asyik dia. Misalnya sekarang bunda lihat anaknya didatengin, suaminya didatengin sama anak-anak. Terus nanti anaknya udah selesai, dia nanya ke suaminya, ayah tadi anak-anak ngomong apa aja? Kan? Jadi kalau ceritanya ke ayah pasti kepo bunda. Tapi kalau cerita ke bunda, ayah nggak kepo tuh. Makanya Quran mengajarkan seharusnya anak-anak sekarang lebih dekat pada siapa? Ayah. Makanya Ustadz Budi Ashari ini versi Ustadz Budi. Kata Ustadz Budi Ashari kepada guru-guru, kata beliau, silahkan setiap guru berikan semua murid-murid itu pensil dan kertas. Tuliskan siapa sosok ayah kalian. Siapa yang bisa, keren. Dikasihlah tuh ke murid-murid. Ayahku suka marahin bunda. Ayahku pergi terus malam baru pulang. Ayahku. Suruh suaminya baca. Kasihlah. Makanya ini cerita paling baik Allah memulai anak ke ayah. Bacalah hasil semua riset psikolog-psikolog tentang siapa anak-anak yang dekat dengan papahnya, pasti dia 1, 2, 3, 4. Ustaz, suami saya udah gak ada Ustaz. Ya carilah pengganti ayahnya. Memang harus banget tuh Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Anak-anak yang kecilnya mana ada ayahnya? Tapi siapa yang bisa membuat Imam Syafi'i akhirnya merubah haluannya menjadi orang hebat? Ada sosok gurunya di situ. Imam Ahmad, siapa yang bisa membuat Imam Ahmad terinspirasi untuk menjadi seperti hari ini yang kita kenal Imam Ahmad? Memang ada peran bundanya, tapi ada sosok laki-laki dalam hidupnya. Makanya kenalkan siapa ayahnya itu. Kisah ini akan membantu. Kakak, kalau kalian nikah nanti kak, ceritakan sebelum kalian nikah, tanya dulu, kau udah baca cerita Yusuf belum? Belum. Baca dulu baru kau lamar aku. Boleh juga. Maharku surat Yusuf. Oke ya. Makanya kisah pertama apa? Ingatlah ketika Yusuf berkata pada siapa? Ayahnya. Oke, lanjut. Apa kata Yusuf? Qala ya abati. Ya abati. Dalam bahasa Arab, ayahku itu abi. Tapi Yusuf berkata, ya abati. Apa bedanya abi dengan abati? Kalau abi, ayahku. Kalau abati, ayahku tersayang. Makanya kalau wahai anakku sayang, itu ya bunayya dalam cerita Luqman. Ya, dalam kisah ya bunayya nanti di ayat sesudahnya, la taqsus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpimu. Tapi ketika Yusuf memanggil ayahnya, dia enggak bilang ya abi, tapi ya abati. Di sini peran kalian nanti ketika jadi ibu, peran ibu sekarang sesudah jadi ibu, coba bilangin ke anak-anak, panggil ayah itu kayak apa. Ya, oke, selesai. Waktu kita terbatas. Mimpinya di ayat keberapa? Apa mimpinya tadi? 11 bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada mendendam walau ia disakiti. Itu doang tuh baitnya. Yusuf alaihi salam. Oke ya. Mimpinya 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya apa?
Sujud. Sekarang kita loncat ke ayat 100. Ayat berapa? 100. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Artinya, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas hingga sampai. Oke, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas apa? Berapa lama kira-kira Nabi Yusuf terpisah dari orang tuanya? Dengan perjalanan tadi itu. Belum di penjara, belum jadi menteri, belum apa lagi, hidup dengan wanita tadi, belum difitnah, belum di sumur, belum di perjalanan. Berapa lama Yusuf terpisah dari ayahnya? Ayo, berapa lama? Tafsir menyebutkan 38, 43, 80 tahun, 70 sekian tahun. Oke lah. Ambil tengah-tengahnya 50 tahun aja deh. Ya. 50 tahun terpisah, saat ketemu Yusuf sadar aku adalah anak dari ayahku. Akhirnya apa yang terjadi? Dan dia apa barusan? Dan dia Yusuf menaikkan siapa? Orang tuanya kemana? Singgasana. Lihat kakak, nggak masalah terpisah dari orang tua lama bertahun-tahun. Yusuf tahu aku anak, dia ayahku. Terus apa yang dilakukan Yusuf? Apa yang dilakukan Yusuf? Memuliakan ayah ibunya, memuliakan kedua orang tuanya. Itulah yang harusnya dan seharusnya diketahui oleh anak. Ustaz Saad Latif cerita, saya baru tahu ada anak yang begini. Dia, istrinya, anaknya di pesawat, duduk di bisnis kelas, orang tuanya ditaruh di ekonomi. Dia bilang, saya baru tahu ada orang kaya kayak begini. Coba sekarang ini pendidikan menghadirkan, melahirkan anak-anak yang tahu dia adalah anak. Orang tuanya adalah yang harus dihormati. Mana? Ibu waktu dulu, Bu, kecil-kecil, ibu pulang sekolah itu minta HP, kan enggak. Ibu salim dulu sama bunda, salim dulu sama ayah. Jalannya agak nunduk kalau ada tamu. Assalamualaikum dulu. Sekarang kok hilang semuanya itu? Mau di pesantren, mau nggak pesantren, 3 bulan baru dijenguk, 6 bulan dijenguk. Pas ketemu bundanya datang, yang pertama kali dia minta, bunda HP-nya dong. Hei, nggak salim sama bunda, nggak salim sama ayah. Hah? Ini kan generasi yang nggak pernah dibacain kisah apa? Yusuf kan? Ayo dong, muliakan ayahmu, muliakan orang tuamu. Kalau kita nggak baca kisah Yusuf, cerita siapa mau kita jadikan itu motivasi? Dilan, Frozen, Olaf, mana ada ceritanya begitu? Baru turun surat Yusuf siang ini? Surat Yusuf sebelumnya belum ada di dalam Quran, atau baru turun siang ini di Masjid Mahya? Itulah masalah kita. Kisah entah mana-mana itu. Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, semuanya anak-anak harus tahu. Keren banget ya dia ya. Apaan yang keren? Bacalah kisah Yusuf. Allah telah sajikan cerita paling baik yang pernah ada. Ibu-ibu, ya kakak, siapa yang sampai hari ini dia belum klop sama papanya sendiri? Siapa yang sampai detik ini dia belum, kalau sama ayahnya nggak asik ngobrolnya? Siapa? Sampai detik ini. Bacalah kisah Yusuf. Mungkin nggak perlu klop, tapi ingat, orang tuamu muliakanlah mereka. Karena sesudah selesai sekolah, sesudah selesai kuliah, apa sih yang diharapkan orang tua? Nilai bagus? Enggak. Lihat itu Pak Jokowi itu. Apa yang diharapkan dari anaknya? Nilainya bagus? Enggak. Ijazahnya benar? Enggak. Dia harapkan anaknya jadi apa yang diinginkan. Apa? Jadi wapres. Perlu ijazah? Enggak.
Itu pelajaran yang bisa diambil oleh rakyat Indonesia itu. Rakyat Indonesia belajar dari Wapres. Rakyat Indonesia belajar dari ayahnya Pak Wapres. Untuk jadi presiden dan Wapres nggak usah belajar. Iya kan? Iya dong. Itu kalau ceritanya ini. Kalau ceritanya Yusuf, lain pelajarannya, lain ibrohnya. Sebelum pemilu Israfil ajarkan tuh jamaah, belajarlah dari Pak Jokowi. Bagaimana beliau fokus cuma satu, anaknya harus ada di kursi itu. Apapun caranya, Paman Usman, siapapun MK, pokoknya fokus satu aja. Anakku harus jadi wakil presiden. Belajar dari fokusnya Pak Jokowi. Ini segala macam diurus. Ngurus itu, ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini. Mana fokusnya? Nggak ada tuh. Ustaz, jadi belajar banyak dari Pak Jokowi. Iya. Jadi untuk jadi presiden nggak perlu apa? Nggak perlu jelas belajarnya. Yang penting kan bisa jadi. Ustaz, itu pelajarannya positif apa negatif? Ya terserah kalian lah. Makanya kan kisah. Tinggal ibrohnya apa? Paham sampai sini? Nabi Yusuf biar terpisah lama dari ayahnya, dia tahu itu ayahnya. Dia apakan? Dia muliakan orang tua. Coba deh, ya, orang tua itu dia kepingin anaknya apa sih? Nilainya bagus atau dia taat pada orang tua? Nah kakak, nilai bagus atau taat pada orang tua? Walaupun nilainya tidak bagus, walaupun nilainya biasa-biasa aja. Allah cerita kok. Mau lihat ceritanya? Yuk ke Al-Kahfi sebentar. Yuk ke Al-Kahfi sebentar yuk. Cerita ada anak dibunuh.